Kepada teman-teman pengurus Pradi yang baru dilantik dan juga kepada tamu-tamu undangan yang tadi oleh Saudara Ketua Panitia sudah disebutkan satu persatu untuk menghemat waktu dan dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Bapak sekalian, saya tidak ulangi lagi satu persatu, tetapi saya secara khusus ingin menyapa juga di sini Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, ya, dan juga para pejabat yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ibu Bapak sekalian, khususnya teman-teman pengurus yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan rasa salut saya kepada Saudara Ketua Panitia, Saudara Haris Arthur, dan juga Saudara Bismoko, Sekjen, dan semua tim panitia yang sudah bekerja keras sehingga berhasil melaksanakan acara pelantikan ini, karena kita tahu bahwa pelantikan ini sudah 3 kali ditunda, dimulai pada waktu mulai Desember sampai Januari, terus-menerus ditunda karena sesuatu dan hal-hal. Namun acara kali ini justru dipersiapkan hanya 5 hari. Saya langsung menelepon pada Pak Haris dan Saudara Bismoko, sanggup gak untuk melaksanakan tanggal 8? Ternyata mereka bilang sanggup, dan dalam waktu yang saling singkat acara ini bisa berlangsung dengan cara luar biasa. Oleh karena itu terima kasih Adinda, Ade Harus dan Bismoko dan seluruh tim. Teman-teman semuanya dan seluruh teman-teman pengurus cabang yang saya lihat ada di screen di sini seluruh Indonesia, ya, terimalah salam hangat saya pada seluruh ketua-ketua DPC Pradi di seluruh Indonesia dan teman-teman pengurus yang ada di Indonesia. Saya masih bisa lihat senyumnya, walaupun saya tidak terlihat orangnya, tapi senyumnya saya bisa lihat. Saya bangga Anda masih bisa bertahan di sini walaupun acara ini berjalan cukup panjang, ya. Dan mudah-mudahan kesetiaan Anda bisa tetap membuat kami juga setia untuk dapat hadir di tempat ini terus-menerus. Teman-teman semuanya, teman-teman pengurus Pradi yang dilantik, kita patut untuk bersyukur pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan acara ini. Tetapi kita juga punya beban yang sangat berat. Berkali-kali saya sampaikan bahwa beban pengurus Pradi kali ini lebih besar, lebih berat daripada beban pengurus di masa-masa yang lalu. Ketika saya bersama teman-teman yang lain mendirikan Pradi ini 15 tahun yang lalu, banyak tantangan yang kita hadapi. Ibaratnya ketika itu saya harus membangun suatu kapal. Kapal itu harus berlayar dan selama berlayar dia dibangun dan harus mencapai tujuan. Jadi bayangkan, kapalnya tidak selesai, tapi dibangun sambil berlayar dan harus sampai pada tujuan. Begitulah yang kita hadapi ketika pertama kali kita mendirikan Pradi ini. Kemudian 10 tahun berlalu, Pradi ini telah menjadi anak ajaib, dikenal, dihormati, disegani di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau Anda pergi ke luar negeri, Anda menyebut nama Pradi, tak seorang pun yang tidak tahu. Seluruh dunia, seluruh bar association di dunia mengenal nama Pradi sebagai anak ajaib. Kenapa? Karena Pradi
walaupun umurnya masih lebih kurang 15 tahun dan pada waktu itu kira-kira 8 tahun yang lalu itu masih umurnya 8 tahun. Tetapi kita telah berhasil membuat perkembangan organisasi advokat yang luar biasa sehingga Pradi sampai bisa menjadi tempat menjadi studi banding dari organisasi advokat dari luar negeri. Dari Cina datang, dari Jepang datang, dari Korea datang, dari Iran datang ke Indonesia studi banding. Padahal kita yang sering selama ini studi banding ke luar negeri, tetapi Pradi tempat menjadi studi banding dari negara-negara lain. Pradi juga adalah bukan organisasi biasa swasta. Pradi ini adalah suatu organ negara. Organ negara yang bebas dan mandiri dan melaksanakan fungsi negara. Berkali-kali ini saya sampaikan supaya teman-teman semuanya menyadari betul bahwa kita ini bukan organisasi swasta biasa, tapi kita adalah organ negara yang melaksanakan fungsi negara. Kenapa kita dikatakan sebagai organ negara yang melaksanakan fungsi negara? Karena kita diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi negara melalui undang-undang advokat. Ada 8 kewenangan yang seharusnya itu dimiliki oleh negara, yang dulu juga dimiliki oleh negara, yang dulu dikerjakan, dilaksanakan, dipegang teguh oleh Menteri Kehakiman. Tapi semua kewenangan yang dulunya dimiliki oleh Menteri Kehakiman, dimiliki oleh undang-undang advokat, oleh organisasi advokat yang lain, sekarang ini diberikan menjadi kewenangan daripada Pradi. Antara lain mengangkat advokat, menindak advokat, membentuk dewan kehormatan, membuat kode etik, membuat ujian advokat dan sebagainya. Itu semuanya adalah bukan kewenangan kita seharusnya, tapi itu adalah kewenangan negara. Karena apa? Hanya negara yang bisa mengangkat seorang penegak hukum. Tidak ada mungkin organ negara yang bukan organ negara mengangkat seorang penegak hukum. Hanya negara saja. Advokat adalah penegak hukum. Dan oleh karena itu kita diangkat oleh negara melalui Pradi yang diberikan kewenangannya melalui undang-undang advokat. Oleh karena itu, marilah kita pengurus Pradi yang baru sekali ini, karena saya menganggap kita ini semua yang ada di sini adalah kapten yang ditugaskan oleh Munas Pradi yang baru lalu. Bukan saya saja yang jadi kapten, tapi semua kita ini menjadi kapten karena kita ini adalah DPN pusat. Jadi seorang kapten kapal tidak akan mungkin bisa dikatakan berhasil dan sukses sebelum dia bisa melalui dan menaklukkan badai di tengah lautan. Kapten kapal selama dia tidak pernah bisa berhasil melalui menantang badai di lautan, maka dia tidak bisa dikatakan seorang kapten kapal yang berhasil dan baik. Oleh karena itu marilah kita menjadi seorang kapten kapal yang berhasil. Karena badai masih ada di depan kita. Masih ada persoalan-persoalan organisasi advokat yang belum terselesaikan. Wakil Menteri Kehakiman tadi sudah menyatakan Pradi itu adalah memang organ negara juga. Pengakuan yang secara tegas. Bahkan dikatakan kita juga adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang ada. Artinya single bar. Yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Dan undang-undang advokat juga memang menyatakan bahwa kita ini adalah single bar. Tapi faktanya di dalam perjalanannya kita tidak single bar. Inilah beban, tugas,
dan kewajiban yang diberikan oleh seluruh advokat Indonesia. Melalui teman-teman ketua cabang yang ada di screen sekarang ini menonton ini melalui virtual. Mereka menonton dan mengawasi kita sekarang. Sanggupkah kita menjalankan tugas itu atau tidak? Saatnya menurut saya dengan video-video yang ucapan selamat yang tadi kita lihat, mestinya kita harus optimis bahwa jalan itu sudah dekat. Kita tidak lagi sibuk mempersoalkan SK73, tetapi kita sudah harus melangkah untuk bisa meraih cita-cita Single Bar itu dengan cara-cara yang lebih bijak dan penuh dengan kebijaksanaan. Saya merasakan sudah dekat waktunya kita bisa meraih itu. Walaupun memang sulit dan tidak mudah. Seperti berkali-kali saya ucapkan di dalam pidato saya. Ketika saya diangkat menjadi dipilih menjadi ketua umum Pradi, saya merasakan betul betapa bulan, bintang, matahari, langit itu menimpa pundak saya. Betapa beratnya beban itu. Tetapi hari ini saya merasakan semua bintang, bulan, langit yang menimpa pundak saya itu terasa ringan karena ada teman-teman saya yang berjuang bersama saya. Ada teman-teman pengurus yang ada di sini yang mau berjuang bersama saya. Ada teman-teman saya, ketua-ketua cabang Pradi yang ada di seluruh Indonesia yang mau berjuang bersama saya. Saya yakin dan percaya semua ini bersatu padu dengan saya untuk membela Panji-Panji Pradi. Saya selalu bangga dengan teman-teman pengurus Pradi dan seluruh cabang-cabang di Indonesia. Betapapun gelombang-gelombang banyak kita lalui, mereka itu tidak pernah mencela kita. Mereka tidak pernah mematahkan semangat kita. Kalau ada tantangan kita lihat, kita hadapi di Jakarta ini, di pusat ini, mereka tidak pernah mengatakan, "Hai Pak Otto, kenapa nggak bisa? Hai Pak Arthur, kenapa tidak bisa?" Tidak. Ketua-ketua cabang kita di daerah tidak pernah berbuat seperti itu. Mereka selalu memberikan semangat kepada kita. Karena mereka tahu bahwa kita sudah berjuang, cuma tantangannya masih belum kita taklukkan. Oleh karena itu, kepada teman-teman semuanya, seperti yang saya katakan, Single Bar is a must. Ini harus kita kampanyekan teman-teman semuanya. Saya mengajak semua yang ada di sini, teman-teman cabang dimanapun berada, tolong kampanyekan ini pada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh unsur pemerintah, kepada Mahkamah Agung, termasuk kepada Presiden kita Bapak Jokowi, agar disadari bahwa Single Bar yang kita cita-citakan itu bukan untuk kepentingan kita. Single Bar itu, wadah tunggal advokat itu adalah untuk kepentingan pencari keadilan. Yang notabene pencari keadilan itu adalah bisa kita, bisa saudara-saudara kita, bisa paman kita, bisa keluarga kita yang akan bisa mengalami persoalan-persoalan hukum. Saya akan ulangi lagi di sini. Saya akan ulangi. Advokat itu adalah profesi yang officium nobile. Profesi yang nobel. Profesi yang terhormat. Dan dia juga adalah profesi primus inter pares. The best among the best. Yang terbaik daripada yang terbaik. Kalau advokat itu bukan yang terbaik, maka yang rugi adalah rakyat dan pencari keadilan itu. Coba bayangkan kalau seorang advokat tidak pintar dan tidak jujur dan tidak bisa membela kliennya dengan baik, maka yang korban itu adalah pencari keadilan. Nah, untuk bisa mendapatkan seorang advokat yang berkualitas baik dan jujur, hanya mungkin bisa dilakukan apabila dilakukan adanya standarisasi profesi advokat yang baik pula.
Nah, agar standarisasi profesi advokat yang baik itu bisa dicapai, maka diperlukan organisasi advokat yang kuat dan baik dan merupakan single bar. Sebab kalau organisasinya bermacam-macam, maka tidak mungkin bisa dicapai kualitas advokat yang baik itu. Karena nanti organisasi A mengatakan bahwa nilai 7 bisa lulus, organisasi B mengatakan nilai 3 bisa lulus, organisasi C mengatakan nilai 5 bisa lulus, dan akhirnya profesi advokat itu menjadi rendah. Coba bayangkan sekarang ini kita temukan ada organisasi advokat menamakan dirinya organisasi advokat, tetapi tidak punya dewan kehormatan. Sehingga kalau anggotanya ini melanggar kode etik, kemana rakyat mengadu? Berarti akan timbul korban-korban bagi rakyat yang tidak mampu. Kemana mereka rakyat itu mengadu? Oleh karena itu, organisasi itu harus single, harus tunggal. Tunggal maksudnya bukanlah organisasinya. Semua organisasi advokat boleh-boleh saja. 100, 200 organisasi advokat boleh dibuat. Karena itu adalah sesuai dengan kebebasan berserikat yang diatur di dalam undang-undang advokat. Tetapi kewenangan yang harus dimilikinya itu adalah hanya satu. Hanya satu organisasi advokat yang memiliki kewenangan yang tunggal itu. Agar hanya satu organisasi advokat bisa mengatur segala sesuatu hal menyangkut kepentingan advokat. Itu sebabnya seluruh dunia ini, hampir seluruh dunia, semua bar association, seluruh organisasi advokat dunia itu menganut sistem single bar, wadah tunggal. Hampir tidak ada di dunia ini mengatur sistem multibar. Bahkan Jepang sekalipun, Japan Federation Bar Association, yang namanya dia sebut federasi pun, dia adalah tetap single bar. Meskipun ada Tokyo Bar, meskipun ada Kobe Bar, tapi tetap dia adalah single bar. American Bar Association, Nova, Nederland Orde van Advocaten, Belanda juga adalah single bar. Semuanya itu bukan dibuat untuk kepentingan organisasinya. Semua itu telah teruji dan diuji dalam perjalanan sejarah ketika mereka memilih sistem mana yang terbaik, dan telah dibuktikan memang single bar is a must. Itulah sebabnya undang-undang advokat kita pun ketika dibuat tidak ada satu isu pun mengenai multibar atau single bar. Undang-undang advokat kebetulan saya ikut di dalam pembuatannya, juga berpartisipasi. Tidak ada isu tentang single atau multibar. Semuanya sepakat mutlak aklamasi bahwa sistem yang harus digunakan dalam organisasi advokat itu adalah single bar. Oleh karena itu, marilah kita berjuang. Mari kampanyekan ini kepada semua agar para pejabat kita ini bisa memahami bahwa single bar itu bukan untuk kepentingan pribadi saja, bukan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi kita, tapi itu adalah untuk kepentingan pencari keadilan. Ada dua cara berpikir yang berbeda antara kita dengan mereka. Satu berpendapat bahwa biarkanlah atau apakah itu bisa tidak perlu diuji atau diuji dengan mudah supaya lulus. Dengan berprinsip mereka mengatakan biarkan mereka bertarung di lapangan. Siapa yang kuat, yang pintar, dia akan menang. Itu adalah pendekatan bisnis. Karena mereka mengukur keberhasilannya adalah karena dengan uang. Tetapi kita berprinsip ini adalah profesi yang nobel. Tidak ada kaitannya di sini dengan urusan bisnis. Tapi kaitannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas advokat Indonesia agar advokat itu mampu mengurus kepentingan pencari keadilan dengan baik demi tegaknya rule of law. Itu poin utama. Selanjutnya yang terakhir. Kita sudah memutuskan untuk membuat sayembara toga. Saya tidak menyangka yang mengikuti sayembara toga itu luar biasa banyaknya. Ratusan para desainer mengikuti sayembara toga. Saya tidak menyangka.
Apakah karena hadiahnya diberikan atau tidak, saya tidak tahu. Sayembara toga ini adalah momentum buat kita. Ketika ini saya minta dibuat, perlu ada diketahui sejarahnya. Dulu advokat itu juga jubahnya hitam. Sama dengan jubah advokat sekarang ini. Hanya satu yang paling berbeda. Kalau advokat dulu, kantongnya itu di belakang, di pundak sini. Tetapi kita sekarang, jubah kita yang hitam itu, kantongnya di kiri kanan. Pertanyaannya, kenapa di belakang kantongnya itu? Itu adalah merupakan simbol bahwa memang profesi advokat itu adalah butuh uang. Tetapi bukan mutlak dan bukan utama. Yang utama adalah menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, saya ingin membuat toga baru dengan kantongnya di belakang. Sehingga nanti saya, Anda, adik-adik kita, anak-anak kita, semuanya, ketika dia memakai toganya, dia melihat kantongnya di belakang, maka dia ingat bahwa saya bertugas tidak semata-mata mencari uang, walaupun uang perlu, tetapi menegakkan hukum dan keadilan, itulah yang paling utama. Jadi ini menjadi reminder bagi kita, pengingat bagi kita bahwa kita punya tugas berat, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Dan itu tugas kita bersama. Tetapi dengan saya bacakan nama-nama tadi, di mana waktu menyusun ini saya membutuhkan waktu 2 bulan penuh. Siang malam saya menyusun kepengurusan ini. Tidak seperti tidak seperti beratnya saya menyusun 10 tahun yang lalu. Tapi kali ini saya berat sekali untuk menyusunnya. Untuk menemukan advokat-advokat yang mau berbakti dan mampu berbakti di Peradi ini. Itulah teman-teman semuanya, saudaralah saudara yang saya minta itu. Oleh karena itu teman-teman semuanya, mari kita bangun Peradi ini. Seperti yang selalu katakan, saya dulu mendirikan Peradi ini dengan teman yang lain. Ibaratnya saya meletakkan satu bata pertama untuk mendirikan Peradi. Teman-teman yang lain membawa bata yang kedua, kemudian bata yang ketiga, dan saudara-saudara membawa batu bata yang berikutnya, sampai rumah itu berdiri. Dan ketika sudah rumah berdiri, mari kita isi rumah itu dengan penuh semangat dan kedamaian. Di dalamnya lah kita menegakkan hukum dan keadilan itu. Sanggupkah kita semuanya? Bisa? Terima kasih semuanya. Selamat bertugas. Kita berdoa pada Tuhan, karena tidak mungkin yang kita ceritakan hari ini, yang saya sampaikan hari ini, tidak akan mungkin tercapai kalau tidak pertolongan Tuhan. Saya telah teruji 10 tahun saya menghadapi Peradi. 10 tahun, banyak tantangan. Anda tahu bagaimana perselisihan kita dengan organisasi yang lain. Tapi selalu Tuhan menolong kita. Ya. Saya cukupkan sambutan saya kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di hari akan datang kita segera untuk melakukan rapat kerja pengurus untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Selamat kepada teman-teman semuanya. Salam kepada semua teman-teman yang ada di daerah-daerah. Salam saya, salam hormat saya kepada semuanya. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu supaya kita bisa bertemu secara tatap muka. Hidup Peradi! Hidup Peradi! Hidup Peradi! Terima kasih.